Dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa masih terus bertambah. Ya, pemerintah sudah melonggarkan beberapa aturan. Mulai dari soal perjalanan, Satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 79 pasien banyak yang mulai kendor melakukan protokol kesehatan. Kami menjadi lelah, nggak 5.903 capek mengingatkan jiwa. Anda. Virus corona ini masih ada. Ya, menghitung hari lalu kita akan kehilangan 2020. Kemudian beranjak di 2021. Maret 2020 adalah awal dari hingar-bingar dari hari ini dan hari esok. COVID-19 benar-benar menghantam kota ini. Tidak hanya kota ini, tetapi seluruh Indonesia, mungkin bahkan sudah mendunia. Virus corona benar-benar meruntuhkan kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun sektor-sektor lain. Paling ganasnya, virus itu perlahan merenggut ribuan jiwa manusia. COVID-19 benar-benar membalikkan dunia dalam sekejap. Membatasi manusia, tidak ada keramaian, sunyi, tidak ada perkumpulan, sepi. Kita ditampar untuk menjadi pribadi yang benar berdiri sendiri. Untuk beranjak dari rumah menjadi sangat riskan. Namun jika hanya dengan keluar rumah demi tercukupinya kebutuhan hidupnya, apa jadinya? Dari sanalah muncul pola kehidupan yang baru. New normal. Meskipun sekarang sudah memasuki era new normal, tetapi pandemi COVID masih menghantui kesehatan kita semua. Para tenaga medis tidak pulang demi kesehatan pasien dan kesehatan keluarga yang di rumah. Tenaga medis juga rela berkorban bertaruh nyawa demi menyelamatkan kita semua. Tidak sedikit tenaga medis yang gugur dalam perjuangan melawan ganasnya COVID-19 yang memapar kesehatan putra-putri bangsa. Tidak hanya tenaga medis yang berjuang di tengah pandemi ini. Banyak yang berjuang untuk menafkahi keluarga demi bisa melanjutkan hidup ke depannya. Tukang becak rela berpanas-panasan di tengah ancaman virus yang berbahaya. Tukang parkir menata kendaraan yang tentu mereka tak tahu apakah kendaraan tersebut ditempeli oleh virus-virus berbahaya. Petani yang tak tahu mereka akan terkena paparan virus atau tidak ketika mereka berjalan berangkat pergi ke ladang mereka. Para supir angkot, bus, tukang ojek yang mempertaruhkan nyawa mereka di tengah resiko besar untuk membawa penumpang yang mereka tak tahu kesehatannya. Mereka telah berjuang di tengah pandemi demi mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. Untuk membantu meringankan beban mereka yang harus berjuang di tengah pandemi, mari kita mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah. Pandemi ini bisa dikatakan musibah, namun membawa berkah. Karena akibat adanya pandemi COVID-19, kita jadi bisa melakukan kegiatan yang tidak bisa dilakukan di hari-hari sebelum adanya pandemi. Ya, itu memang benar. Sebelum pandemi, kita memang bisa melakukan banyak hal tanpa ada pembatasan. Hal tersebut tetapi teramat menjenuhkan, seperti bekerja di kantor, belajar di sekolah, dan kegiatan lainnya di mana kita banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Sangat sedikit waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Dan masih banyak hal lainnya
yang bisa kita lakukan di rumah agar kita dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Ya, walaupun kita masih harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan menggunakan hand sanitizer sebagai pengganti mencuci tangan dengan sabun. Selalu ingat pesan ibu, tetap memakai masker, selalu mencuci tangan, dan berjaga jarak. Fight against COVID-19.